Sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan mengajak Anda, pemirsa, menuju ke salah satu titik ini paslon, khususnya di Jakarta, Maria ya? Ya, betul sekali. Kita coba akan melihat bagaimanakah ini ada konferensi pers yang digelar oleh pasangan calon nomor urut 3 di Pilkada Jakarta, ada Pram dan juga Rano Karno. Kita langsung bergabung ke sana. 85% menunjukkan pasangan nomor 3 yaitu Mas Pram dan Bang Dul unggul di berbagai wilayah yang ada di Jakarta, hampir di semua wilayah. Yang kedua, quick count menunjukkan bahwa margin plus minus itu 1%. Sehingga dengan demikian memang untuk apakah ini satu putaran atau tidak akan bisa kita ketahui malam ini. Karena bagi pasangan Bang Dul dan Mas Pram, kami juga menyiapkan real account yang akan siap pada malam hari ini. Sehingga dengan demikian kami mempunyai data yang lengkap, C1 yang lengkap, dan itulah yang nanti akan kami gunakan acuan untuk perhitungan yang ada. Secara khusus, saya dan Bang Dul mengucapkan terima kasih bagi seluruh warga Jakarta yang telah memberikan suaranya kepada para pasangan calon, tidak hanya kepada saya dan Bang Dul, tapi juga pasangan nomor 1 dan nomor 2. Untuk itu saudara-saudara sekalian, kita akan tunggu hasil akhir real account. Mudah-mudahan hasil akhir ini segera bisa kita peroleh. Dan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Dul, karena kami mempunyai instrumen yang lengkap, saksi yang lengkap, kami yakin pada malam hari ini pasti kami sudah bisa mempunyai data real count yang ada. Itulah yang ingin kami sampaikan. Kembali sekali lagi terima kasih. Dan Bang Dul ada yang disampaikan? Ya, saya sedikit saja, Mas. Terutama saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta. Usai sudah pertempuran yang begitu melelahkan, dan pertempuran insya Allah pasti akan ada pemenangnya. Siapapun pemenangnya itu harus kita sambut dengan bahagia. Jakarta harus tenang, bahagia, damai, karena memang kehidupan besok jauh lebih berat yang akan kita hadapi. Kita menghadapi ekstrim cuaca yang luar biasa. Muara Karang sudah hampir 1 meter banjir karena air rob. Kemudian kita persiapan untuk Ramadan dan Lebaran, tidak mudah menyiapkan seluruh kebutuhan pokok masyarakat Jakarta. Artinya, marilah kita terima apapun hasilnya. Kalau memang kita akan mencapai 1 putaran, kami bersyukur. Kalau memang harus 2 putaran itu realita. Tapi kita tunggu nanti malam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami memberikan kesempatan, mungkin nggak usah banyak-banyak, 3 media, kalau ada kami persilakan. Ada? Nggak ada? Baik, karena tidak ada yang bertanya, karena mungkin udah jelas, jadi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil sementara dari quick count, Pram unggul 49,50. Kalau data yang masuk di LSI Dini JA, berapa Mas pencapaian dari Pramono Sidul? Ya, kalau dari data sebetulnya tidak signifikan lagi sisa data yang belum masuk ya. Karena data masuk per detik ini kurang lebih di angka 97% ya. Artinya hanya tersisa beberapa TPS lagi yang belum masuk ya. DKI memang ketika tadi pukul 15.00 ya atau pukul 3 di saat quick count baru dibuka, memang data kita sudah di atas 50% dan data itu stabil ya. Stabil artinya dari sisi pergerakan suaranya tidak banyak mengalami perubahan ya. Jadi seperti tadi yang sudah mungkin disampaikan oleh Mas Pram ya ketika konferensi pers ya. Memang data quick count hampir lembaga survei mungkin menunjukkan hasil yang kurang lebih sama ya.
Mas Pram unggul dengan angka di kita terakhir di 50,06%. Kemudian Pak Ridwan Kamil Susono di angka 39,28%. Dharma Kun di angka 10,6%. Ya. Jadi pertama untuk pilkada ya di tanggal 27 November ini bisa kita katakan secara konklusif bahwa kita tahan dulu Mas Aji. Ya. Ada konferensi dari Dharma Kun ya Mas ya. Kita simak bersama berikut ini. Ini adalah berkat luar biasa karena kami berdua bukanlah orang yang berlatar belakang politik dan tidak mempunyai basis partai. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Kami sudah kerahkan seluruh kemampuan kami. Kami sampaikan apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki keadaan Jakarta yang sedang tidak baik-baik saja. Baik itu melalui sistem ekonomi adil, getuk tular adab yang selalu saya sampaikan. Dan sebagainya untuk memulihkan ekonomi Jakarta. Namun pilihan sudah jatuh oleh rakyat. Kami tetap terima dengan ikhlas. Dan kami percaya ada rencana Tuhan yang lebih indah di dalam menentukan perjalanan bangsa ke depan. Apalagi dengan tadi saya sebutkan bahwa otomatis suara paslon Dharma Kun akan menjadi penentu bagi kedua paslon yang sedang bersaing dengan ketat. Ada kemungkinan untuk 2 putaran. Sudah ada komunikasi lah kah dengan 01? Oh belum, sama sekali belum ada. Karena kami juga tidak mau berpikir sejauh itu. Kami hanya melihat bahwa yang kami perjuangkan sampai titik ini adalah jangan sampai ada pandemi lagi di Jakarta. Kita lihat bersama terpilihnya Menteri Kesehatan Amerika, Robert Kennedy Jr. yang selama ini juga menolak adanya pandemi dan juga menolak imunisasi maupun vaksin terhadap anak-anak, itu ditunjuk oleh Presiden Trump untuk menjadi Menteri Kesehatan agar apa? Agar dapat melindungi warga. Oke, menarik untuk kita bahas bagaimanakah hasil hitung cepat ya Pilkada Jakarta, Mas Aji. Kalau kita lihat dari hasil Anda tadi Pram dan juga Rano unggul versi hitung cepat 50,06. Apakah ini kemudian bisa kita simpulkan bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 putaran? Itu persoalannya ya, karena quick count itu kan menggunakan sampel ya. Walaupun kita sudah melakukan oversample yang cukup besar agar bisa membaca secara mewakili ya TPS-TPS di Jakarta, tapi ada margin error kurang lebih plus minus 1% ya. Sehingga memang untuk Pilkada Jakarta dari tadi data sekitar 50%, hingga sekarang data sudah di angka 97%. Ini selisih antara Pak Pram Rano Karno dengan Ridho, pasangan Ridho sudah cukup jauh ya. Ada sekitar 11% selisihnya, sehingga memang untuk Pilkada tanggal 27 November ini dimenangkan oleh pasangan Pram Rano ya. Tapi dengan aturan undang-undang bahwa Pilkada DKI ya harus di atas 50% plus 1 calon yang memenangkan pilkada, maka kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Pilkada Jakarta apakah terjadi dalam 1 putaran atau 2 putaran ya. Karena angka 50% ini kalau kita minus 1% margin error berarti di angka di bawah 50%. Yes. Atau bisa juga realnya di atas 50%. Jadi angkanya sangat tipis ya, sangat ketat dan sulit untuk disimpulkan apakah ini hanya terjadi dalam 1 putaran ya. Sisa data di TPS yang masuk itu tidak cukup untuk menutup margin of error 1% itu Mas? Kita data yang tersisa 3,14% dan data ini menyebar di hampir semua wilayah ya. Artinya 2, kurang lebih 82% data yang belum masuk. 2,82% data masuk ini kemungkinan masuknya juga secara proporsional, jadi tidak mengubah banyak dari perolehan suara masing-masing kandidat. Sehingga plus minusnya tetap 1%, sehingga bisa disimpulkan bahwa dari hasil quick count ya, kami sebagai lembaga survei yang melaksanakan quick count dengan mengkalkulasi secara objektif ya, dengan menghitung margin of error dari quick count kita sulit untuk menyimpulkan atau tidak bisa menyimpulkan apakah Pilkada DKI akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Hasil akhirnya kita harus menunggu hasil KPU karena selisihnya
sangat tipis. Iya, karena selisih sangat tipis dengan margin of error hanya 1% Andro. Tapi yang menarik adalah kalau kita melihat dalam pilkada dan juga pilpres itu kan dua hal yang berbeda kalau kita bisa menilik dari segi pemilih sendiri. Tapi kalau di pilkada ini kan pola umumnya adalah biasanya berdasarkan personality. Kalau nggak kenal ya nggak akan dipilih. Tapi kalau kita melihat Pramono Anung di Pilkada Jakarta ini kan sungguh kejutan. Masuk di detik-detik terakhir, kemudian hasilnya versi hitung cepat saat ini mengejutkan Mas Aji. Iya, kalau hasil ini memang sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Mas Pram Rano Karno, termasuk bagi partai pendukungnya ya. Karena kita lihat dari sisi timeline waktu, masuknya Mas Pram dan Rano ini di menit-menit akhir ya. Bahkan mereka mendaftar di hari terakhir ya, masa pendaftaran calon gubernur DKI ya. Kemudian sebelum itu tidak pernah kita mendengar bahwa Mas Pram akan maju di DKI ya. Termasuk sebetulnya Rano Karno, walaupun namanya sempat disebut dalam 1 minggu 2 minggu terakhir sebelum hari pendaftaran. Jadi dengan timelinenya masuk sebelum masa pendaftaran kemudian pencapaian hari ini tentunya merupakan hasil yang luar biasa. Kita melihat ada beberapa faktor sebetulnya yang kemudian membuat mengapa Mas Pram dan Rano Karno bisa unggul di pilkada hari ini ya. Karena kita belum tahu apakah pilkada ini akan dilanjutkan atau tidak. Oke, baik, kita tahan dulu ya. Kita kembali bergabung bersama dengan Pramono Rano. Tetapi bagi saya dan Bang Dul, karena kami mempunyai saksi lengkap, pasti malam ini kita sudah akan tahu bagaimana real count-nya. Dan itulah yang akan kami gunakan untuk melihat hasil dari Pilgub Jakarta ini. Memang kalau dilihat dari exit poll maupun quick count, angkanya itu kan kalau quick count plus minus 1%. Sehingga itulah yang sedang secara langsung kami monitor dari waktu ke waktu. Dan itu yang kami tunggu. Mas Prabowo ini kan putaran? Ya tentunya dengan melihat angka yang ada, kami harus optimis karena angkanya kan begitu, ya memang ketat banget. Sejauh ini masih 49% Pak, dan itu kan dibutuhkan 51% paling tidak untuk menang. Angka terakhir 49,9. Jadi memang angkanya itu ya paling penting gini lah. Kita nunggu real count. Dah. Kalau misalnya kita melihat hasil sekarang ini kan kemungkinan ada Mas Pram akan melaju. Kira-kira 100 hari pertama ada? Ya seperti yang saya sampaikan bahwa 100 hari pertama yang paling utama adalah menyelesaikan janji-janji kepada persoalan-persoalan yang menyangkut kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat dan sebagainya. Dan juga mempersiapkan untuk menghadapi Lebaran dan puasa. Udah ada ucapan selamat nggak ke Mas Pram terkait? Ya hasilnya kan masih belum ini. Kalau ucapan selamat banyak, tetapi hasilnya kan masih kita tunggu. Pak, untuk laporan dari tim-tim di lapangan mengenai rekapitulasi perjanjian yang ini, apakah semua on track atau mungkin ada laporan-laporan penyimpangan? Ya, hampir sebagian besar secara prinsip sebenarnya tidak ada temuan yang sangat berarti ya. Kita sedang menunggu finalnya, karena kita ada 3 tempat yang menghitung, sehingga perhitungan itulah yang kemudian nanti real count yang akan kami gunakan untuk menentukan posisi kami bagaimana. Rekapitulasi berjenjang ini nanti kan dipercayakan kepada KPU, Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya tentunya kami mengharapkan KPU untuk betul-betul menghitung apa adanya. Jangan dikurangi, jangan ditambahin, supaya apapun hasilnya bisa diterima dengan baik. Dan kalau itu bisa diterima dengan baik kan tidak perlu harus ke MK dan sebagainya. Tapi akan ada agenda soal ke mantan gubernur seperti Ahok, Pak Anies ataupun KPU? Kan ini masih nunggu hasilnya, ya nanti aja. Gitu. Pak, dari asesmen dari tim internal, daerah-daerah mana yang didominasi oleh pasangan? Secara khusus hampir semua daerah kita leading, semua daerah kita leading, unggul. Hanya memang hitungannya kan sekarang belum selesai, real count-nya yang kita tunggu ya. Ya pokoknya kita tunggu perhitungan aja. Ada pesan untuk paslon, 2 paslon lain? Saya nggak mau seakan-akan menggurui ya, tetapi apapun ini adalah demokrasi, sehingga kita harus menghormati, menghargai pilihan rakyat. Ya, makasih ya. Terima kasih banyak Pak. Angka masih sangat bergerak ya, Maria. Tapi sejauh ini dari Pramono Anung sangat optimis
bahwa angka ini tidak akan meleset meskipun tadi dari LSI dan JA menyebutkan ada margin of error sebesar 1%. Ya, masih belum tentu apakah nanti Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 putaran ataupun 2 putaran. Kita juga masih akan mengajak Anda untuk menilik bagaimanakah hasil hitung cepat di berbagai daerah di Pilkada 2024. Usai jeda, sesaat lagi tetaplah bersama kami di TV One.